Selamat pagi, salam sehat. Selamat datang di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akadani Palembang. Untuk tetap mempertahankan pelayanan prima dan paripurna, unit gizi di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akadani Palembang selalu memberikan edukasi gizi terbaik untuk pasien. Salah satunya mengenai stunting. Mau tahu apa itu stunting? Yuk ikuti kita. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan karena malnutrisi atau kurang gizi kronik di 1000 hari pertama kelahiran atau pada usia 6 hingga 24 bulan. Ciri-ciri anak yang mengalami stunting. Pertama, tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Kedua, anak mengalami keterlambatan dalam berpikir. Ketiga, anak jarang melakukan kontak mata ketika berkomunikasi. Banyak faktor yang menyebabkan anak mengalami stunting. Yang pertama, ibu yang sejak masa kehamilan mengalami malnutrisi atau gizi kurang kronik. Yang kedua, pola asuh pemberian makan anak yang tidak tepat. Dan yang ketiga, rendahnya sarana kesehatan, akses sanitasi, dan juga sumber air bersih dapat mempengaruhi terjadinya stunting pada anak. Dampak stunting. Stunting dapat mengganggu pertumbuhan fisik dan otak anak, sehingga dapat mempengaruhi produktivitas anak di masa depan. Stunting juga dapat mengganggu metabolisme tubuh dan menurunkan fungsi kekebalan tubuh anak. Ayo cegah stunting. Pertama, ikuti pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, terutama pada saat kehamilan dengan menu 1000 harapan bergizi seimbang. Kedua, berikan nutrisi lengkap untuk anak. Ketiga, lakukan pemeriksaan rutin ke posyandu. Dan yang keempat, jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan di sekitar lingkungan. Selamat pagi. Seperti kita ketahui, stunting sering ada di mana-mana, sering dengan kata-kata stunting, tapi bingung ya, apa itu stunting sebenarnya? Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh gangguan nutrisi. Bagaimana kita mendiagnosa suatu stunting? Stunting apabila kita dapatkan tinggi badan seorang anak itu adalah kurang dari min 2 standar deviasi berdasarkan standar dari kurva pertumbuhan dari WHO. Apa akibat daripada stunting? Kalau kita stunting, anaknya akan berat badannya akan rendah, kemudian gampang terkena penyakit, nggak pengen kan seperti itu ya. Kemudian di kemudian hari juga bisa menyebabkan gangguan degeneratif, misalnya diabetes, ya, hiperlipidemia itu bisa juga. Kemudian satu lagi yang penting adalah gangguan tumbuh kembang. Anak yang stunting dia akan pertumbuhannya terganggu. Misalnya nih giginya lambat tumbuh ya. Kemudian bisa juga nanti perkembangannya, terutama perkembangan motorik. Misalnya nanti dia lambat berjalan ya. Kemudian lambat tengkurap ya, begitu. Sekarang bagaimana ya? Kita tidak ingin kita menjadi stunting. Jadi bagaimana ketika stunting? Yang pertama dimulai dari saat ibu hamil. Jadi ternyata ibu hamil kita harus makan nutrisi yang bagus ya, karena kurang gizi pada ibu hamil akan menyebabkan kurang gizi juga pada saat bayinya lahir. Yang kedua adalah ASI. ASI yang terbaik tetap adalah ASI eksklusif. ASI eksklusif sebaiknya diberikan pada 6 bulan pertama dan tidak memberikan yang lain, karena ASI ini mengandung nutrisi yang sangat bagus, tidak tertanding dengan susu apapun. Kemudian yang ketiga adalah saat pemberian MPASI itu harus dipikirkan. Jadi anak tidak asal kenyang, tapi mengandung protein-protein yang baik ya, terutama adalah protein hewani seperti susu, telur, daging-dagingan, ayam, ikan ya. Selanjutnya setelah MPASI kita harus lingkungan yang baik. Ya, lingkungan yang baik contohnya apa nih? Lingkungan yang bersih. Airnya bersih sehingga anak tidak menjadi mudah sakit ya, misalnya gampang diare, itu akan mengganggu tumbuh kembang juga, ganggu berat badannya. Kalau anak sakit gimana? Berat badannya pasti akan berkurang ya. Itu. Kemudian apalagi itu asap rokok juga dapat menyebabkan anak jadi sakit ya, karena bisa gampang batuk ya. Kalau udah gampang sakit pasti gangguan juga. Selanjutnya adalah imunisasi.
imunisasi jangan lupa ya, imunisasi tetap harus dikerjakan karena anak yang sehat pasti tubuhnya kuat ya. Baik, sekarang bagaimana mencegah kalau kita ketemu anak stunting? Atasi segera, karena 1000 hari pertama kehidupan itu adalah penting sekali dan bersifat irreversibel. Kalau kita kena stunting dia akan irreversibel. Jadi apa maksudnya irreversibel? Dia akan balik sekali, akan normal lagi apabila didapatkan pemberian makan atau nutrisi yang adekuat. Baik, bagaimana caranya? Kita screening ya, jangan rajin-rajin datang ke fasilitas kesehatan. Untuk anak 1 tahun awal itu harus screening, kurang lebih sebulan sekali datang ke posyandu untuk mengukur berat badan, kemudian tinggi badan ya. Kemudian kalau untuk anak yang lebih besar bisa 3 bulan sekali 1-3 tahun ya, itu. Jadi bagaimana? Ayo kita cegah stunting, anak sehat, Indonesia kuat. Demikian video singkat mengenai edukasi stunting dari kami, Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akadani Palembang. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum untuk dijadikan sebagai bahan pengetahuan. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Jangan lupa untuk stay positif, stay awesome. Dadah!